Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Haleluya, saya percaya sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun kalian berada, tentu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, hari ini, saat ini kami sedang beribadah dan tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap pendengaran kami, urapi setiap hidup kami Tuhan, untuk memahami setiap maksud hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Allah sedang bekerja di dalam kehidupan kami, baik itu yang kami yang mendengarkan hari ini. Tuhan jamah dan urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema proses pembentukan kehidupan. Saudara, kita buka di dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, ayat kedua dan ayat ketiga. Firman Tuhan berbicara demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan kita lanjut di dalam Yakobus masih pasal 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara yang kasih Tuhan, saat kita memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki satu kesempatan hidup. Dan tentu akan ada banyak satu tantangan untuk mempertahankan jaminan atau mahkota kehidupan itu. Nah, kita sebagai anak Tuhan, hari-hari ini kita mengalami satu hari-hari yang paling sulit. Ya, masa-masa yang paling sulit dalam hidup kita adalah masa pada saat kita mengalami satu tantangan, pada saat kita mengalami suatu ujian kehidupan. Tidak jarang, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan dan sering kita jumpai banyak orang-orang yang tergoncang imannya, banyak orang yang tidak tahan uji, dan akhirnya mereka berpaling kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya, setiap orang yang percaya pasti akan mengalami satu namanya ujian atau proses, ya, proses pembentukan kehidupan. Sebab Tuhan bukan hanya menghendaki kita selamat. Saya ulangi, sebab Tuhan bukan hanya menghendaki kita selamat untuk menerima mahkota kehidupan, tetapi juga menjadi sempurna, berharga, dan mulia pada saat kita ada di dalam dunia ini. Perlu diketahui, saudara yang kasih Tuhan, alat uji kekuatan pengikut Kristus adalah mempertahankan keselamatan. Nah, proses pembentukan kehidupan itu adalah pencobaan. Jadi alat uji itu berfungsi untuk melihat kekuatan seseorang, ya, anak-anak Tuhan di dalam pengiringan akan Tuhan, apakah dia bertahan. Jadi alat uji ini fungsinya untuk melihat kekuatan, ya, kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Apakah kita bisa bertahan? Walaupun pencobaan, alat uji yang Yakobus katakan mengingatkan bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan. Dikatakan di Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13. Kalau saya baca, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ini perlu kita ketahui, ya, bahwa saudara yang kasih Tuhan, bahwa pencobaan itu tidak berasal dari Tuhan. Nah, apabila pencobaan itu dikatakan alat uji, dari manakah asal pencobaan? Saudara ketahui bahwa pencobaan itu yang pertama berasal dari iblis.
Ya, kita tahu iblis itu mengganggu, merusak dan membinasakan. Ya. Dan yang kedua, itu berasal dari keinginan diri sendiri, saudara. Itulah sumber dari pencobaan. Ya, iblis mengganggu jasmani, iblis mengganggu jiwa, dan iblis mengganggu juga roh. Saudara dapat baca di dalam kitab Ayub bagaimana iblis mengganggu jasmani Ayub dan jiwa Ayub, saudara. Itu contoh yang real. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang dipakai Allah untuk memproses kita, saudara. Kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal 18, saudara, mari kita akan buka di dalam Yeremia pasal 18. Kitab Yeremia, sudah dikasih Tuhan. Mari kita buka di ayat pasal 18 ayat 1 dan ayat 2. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Ayat 2. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Saya lanjutkan ayat 3. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pengirikan. Ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dipakai Allah untuk proses kita? Saudara, Allah memakai untuk memproses kita, Dia memakai keseharian kita, saudara. Oleh karena itu, firman Tuhan yang datang dari Tuhan dan diberikan kepada Yeremia supaya Yeremia pergi ke rumah tukang periuk untuk belajar melihat. Jadi Allah memakai keseharian kita, saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam perjalanan hidup ada banyak perkara yang kita alami, yang kita jumpai. Bahkan kadang-kala kita harus berada di lembah-lembah suatu pencobaan yang membuat kita seringkali menangis dan menjerit pemohon pertolongan Tuhan. Tetapi kita harus mengetahui, saya ulangi, tetapi kita harus mengetahui semua terjadi seizin Tuhan. Pencobaan, proses yang harus kita lalui itu semuanya seizin Tuhan. Terjadi atas seizin Tuhan untuk memproses hidup kita. Saya katakan seperti tadi contoh Ayub, saudara. Ya. Pada saat iblis beredar-edar, ya, bertemu dan Tuhan berbicara kepada iblis. Apakah kau melihat hambaku Ayub? Oh ya. Lihat bagaimana iblis minta izin Tuhan supaya tangan Tuhan mengangkat supaya tidak memproteksi Ayub dari segi fisik jasmaninya. Ya, kita lihat. Ya, jadi Allah memakai keseharian kita, apa yang dipakai untuk memproses kita. Jadi dalam keseharian kehidupan kita, ya, Allah sering memakai kita, ya. Tetapi kita harus mengetahui bahwa semuanya itu terjadi atas seizin Tuhan untuk memproses kita, ya. Jadi kita harus tetap di dalam Tuhan. Mengapa sekarang? Mengapa Allah memproses kita? Ketahui ya saudara, di dalam Yeremia 18 ayat 4 yang barusan kita baca, saudara yang kasih Tuhan, ya, apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bencana lain menurut apa yang baik daripada pandangannya. Mengapa Allah memproses kita? Ternyata Allah memproses kita, Allah melakukan proses penyempurnaan. Ya. Alkitab mencatat bahwa ranting yang tidak berbuah akan dipotongnya, sementara yang berbuah dibersihkannya. Jadi Allah memproses kehidupan kita karena Dia menghendaki supaya hidup kita sempurna. Amin. Seperti bejana yang saya bacakan di Yeremia 18 ayat 4, yang terus diproses oleh tukang periuk itu sehingga akhirnya menjadi sebuah bejana yang baik, bejana yang dikehendakinya. Kita pun juga terus diproses Tuhan dan akhirnya menjadi satu bejana yang baik, ya, bejana yang menjadi bejana yang dikehendakinya, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Bejana menjadi susah dibentuk karena sudah terlalu keras, sehingga bejana itu harus dibasahi terlebih dahulu, ya.
dan dia akan menjadi lembek karena di dalam tanah itu ada batu juga, sehingga batu itu harus dibuang. Nah, itulah mengapa alam proses kita. Allah melakukan proses penyempurnaan dalam hidup kita. Dan yang kedua, mengapa alam proses kita? Alam proses kita agar kita berbuah kebenaran, dan buah itu lebih matang. Haleluya. Ya, kekristenan tidak hanya berbicara tentang surga, tetapi di dunia ini pun kita harus dapat menghasilkan buah. Ya, menghasilkan buah yang dapat dinikmati orang lain, sehingga bisa membawa banyak orang untuk berjalan menuju ke surga. Ini yang Tuhan kehendaki. Mengapa alam proses kita? Agar buah kebenaran itu lebih mantap. Itu maksud yang kedua, ya. Mari saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita dipakai Allah. Biarkan Allah memproses kehidupan kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang saya katakan, ya, yang berkualitas. Nah, nilainya tinggi. Kemarin kita sudah mendengarkan pribadi yang mau dididik. Nah, ini kita bicara tentang proses pembentukan. Nah, sekarang ada respon negatif yang sering kita lakukan saat kita diproses Allah, saudara. Nah, inilah yang membuat kita menjadi kualitas yang mutunya rendah. Karena ada respon negatif yang sering kita lakukan saat kita diproses Allah, ya. Bagaimana kita bisa mencapai semua itu tergantung, ya, dalam kehidupan kita dan reaksi kita terhadap proses tersebut. Ada beberapa tindakan negatif yang kita lakukan, yang sering kita lakukan saat proses itu terjadi dalam hidup kita, yang berarti kita harus terus diproses sampai kita menjadi sempurna nantinya. Ya, seringkali kan ada yang berkata, kok ujian ini datang lagi, ya, datang lagi, dan ujian itu kok sama. Karena apa? Karena kita belum lulus. Saya katakan bahwa alat uji itu pencobaan, ya, alat uji itu pencobaan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas. Nah, inilah yang harus kita pahami. Ada respon negatif yang sering kita lakukan saat diproses oleh Allah. Ya, berikut ini tindakan negatif. Yang pertama, saudara, ada banyak. Saya ambil 3 saja. Yang pertama, seringkali kita menjadi anak-anak Tuhan yang keras kepala dan keras hati. Ya, Mazmur 95. Yuk, kita lihat. Mazmur pasal 95. Mazmur pasal 95, saudara. Perhatikan di ayat yang ke-7, saudara. Mazmur pasal 95 ayat yang ke-7. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka semua bangsa yang sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Ini respon negatif yang sering kita lakukan saat diproses Allah, yaitu keras kepala dan keras hati. Kita lihat aja bangsa umat pilihan Allah, bangsa Israel. Bagaimana bangsa ini keras hatinya, ya, dan keras kepalanya. Hal inilah yang menghambat rencana Allah, yang menghambat rencana Allah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus sadar, saudara yang kasih Tuhan, sadar akan proses Tuhan, dan dengan kerendahan hati kita mau menerima proses itu. Jangan kita menjadi bangsa Israel yang angkatan pertama ini, bagaimana dia orang yang keras kepala dan keras hati, sehingga angkatan yang pertama ini tidak masuk
di dalam tanah Kanaan hanya 2 orang yang masuk, saudara, di angkatan pertama itu, karena Tuhan hukum selama 40 tahun, dan itu pun tidak bertobat, masih keras kepala dan keras hati. Nah, ini respon negatif yang sering kita lakukan pada saat proses Allah. Jangan keraskan hatimu, jangan kita menjadi keras kepala. Itu yang menghambat rencana Allah dalam hidupmu. Kalau saudara mengalami hal demikian, saudara tidak mengalami kualitas yang baik, saudara merasa mutu saudara mungkin kurang baik, perhatikan, mungkin saudara keras kepala, mungkin saudara keras hati. Bertobatlah, jangan seperti bangsa Israel angkatan pertama ini, saudara. Dikasih kesempatan 40 tahun juga tetap sama, ya. Jadi rencana Allah tidak terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka tidak masuk ke dalam perhentian. Jangan terjadi dalam hidupmu. Dan yang kedua, respon negatif yang sering kita lakukan saat diproses Allah, selalu bersungut-sungut. 1 Korintus 10 ayat 9 sampai ayat 10. Perhatikan, saudara. Selalu bersungut-sungut. Bangsa Israel pun juga bersungut-sungut. Tetapi saya ambil di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Wow. Bersungut-sungut artinya, seringkali artinya itu kita selalu melihat dari satu sisi negatifnya. Kita tidak pernah, kita sebagai orang-orang percaya tidak pernah melihat hal yang positif dari satu proses yang kita alami itu. Selalu melihat dari satu sisi, yaitu negatifnya. Itu arti bersungut-sungut, saudara. Tetapi kita sebagai orang percaya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita mau melihat dari satu sisi positif, bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Itu yang harus kita pahami. Dan saudara ingat, dan saya kembali ingatkan, bahwa semua pencobaan-pencobaan yang kita alami, kita harus mengetahui bahwa semuanya itu terjadi seizin Tuhan untuk memproses kita. Ingat aja contoh Ayub, saudara. Itu sama bagaimana Ayub diproses melalui dalam kehidupan sehari. Iblis pun minta izin supaya tangan Tuhan diangkat. Jangan menyertai dalam, saya katakan iblis kan mengganggu kehidupan jasmani, jiwa, dan roh. Lihat. Oleh karena itu mari, jangan kita selalu bersungut-sungut. Artinya jangan kita selalu melihat dari satu sisi negatif. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus melihat dari sisi positif. Bahwa rancangan Tuhan itu adalah yang terbaik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Karena semua seizin Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, ketidaksabaran, saudara. Ibrani pasal 6, ini yang terakhir, Ibrani pasal 6, saudara, ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian, saudara, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya kepadanya. Respon negatif yang sering kita lakukan saat diproses Allah adalah ketidaksabaran, saudara. Ketidaksabaran merupakan hambatan yang sering, yang sering terjadi, yang saya katakan serius dalam proses pembentukan. Tidak sedikit yang gagal karena tidak sabar, Tidak sedikit yang gagal, karena mereka nggak sabar. Bagaimana? Abraham tetap sabar karena dia berpegang teguh di dalam pengharapannya. Akhirnya Abraham memperoleh apa yang dijanjikan kepada Abraham, saudara. Mari saudara-saudara, nantikanlah janji Tuhan. Pasti Tuhan tolong, Tuhan punya waktu untuk kita. Bukan kita yang mengatur Tuhan, tetapi biarlah kita diatur Tuhan. Penuh kesabaran, tetaplah berpegang teguh dan punya pengharapan yang tinggi seperti Abraham. Dan akhirnya apa yang terjadi? Abraham,
menantikan dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya. Haleluya. Saudara, ini yang menjadi hal yang harus kita responi sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang yang percaya, memang di satu sisi kita memiliki keyakinan tentang kepastian kerajaan surga, tentang keselamatan. Namun di sisi lain tidak bersedia di proses Allah, kita akan jatuh di dalam dosa, kita akan jatuh dalam dosa, menganggap hal itu sebagai hal yang wajar, karena kita masih hidup di dalam dunia. Jangan, saudara, jangan. Memang betul kita sebagai orang percaya di satu sisi kita memiliki keyakinan tentang kepastian kerajaan surga, namun di sisi lain tidak bersedia diproses oleh Allah. Hal itu adalah kekeliruan. Ketika kita jatuh di dalam dosa, menganggap hal itu adalah hal yang wajar dalam kehidupan kita di dunia, itu membuat kita tidak menjadi anak-anak Tuhan, yang dikatakan yang berharga dan mulia. Oleh karena itu, mari, Allah ingin kita selamat, tetapi Dia juga ingin kita sempurna. Karena itu, saudara kasih Tuhan, kita harus terus berjalan bersama dengan Tuhan, merelakan diri kita untuk terus dibentuk dengan kehendak-Nya, yaitu memegang yang terbaik, memegang perintah Tuhan. Itu adalah hal yang terbaik yang harus kita lakukan. Jangan kasih kesempatan untuk iblis merusak hidup kita, tetapi mari merelakan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Itu adalah hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami. Hari ini kami memahami bagaimana Tuhan membentuk kami, memproses kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang sempurna, yang berharga dan mulia. Tuhan, jadikan kami terus menjadi anak-anak Tuhan sesuai dengan hati Tuhan. Proses kami Tuhan, uji kami Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah yang matang, dan kami juga, oh Tuhan Yesus, menjadi sempurna. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mengurapi kami, Engkau memakai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.